Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyewer. Kali ini ada dari Tawis Sofa alias Muhammad Ridwan. Pesan semangat Mimin, salam sehat dan sukses selalu. Makasih Min. Buat orang baik yang udah nyewer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 44184420. Setelah melihat ini, Tiansa juga langsung naik dengan pedangnya, dan mereka berdua langsung menuju Penatua Buta Kiri. Penatua Buta Kiri sedikit mengerutkan kening, dan jika dia bertarung lagi, dia pasti akan dikalahkan. Tapi sekarang dia berbalik dan melarikan diri, dan wajahnya sedikit tidak nyaman. Tepat ketika Penatua Buta Kiri tidak tahu apakah harus bertarung atau melarikan diri, sesosok tiba-tiba muncul. Siapa kalian? Benar-benar melakukannya pada orang tua buta sebelah kiri. Penatua Buta kanan melambaikan telapak tangan dan memaksa Tian Luo dan Tianxia untuk bertanya. Tian Luo dan Tianxia melihat bahwa Penatua Buta kanan datang untuk membantu, dan dia buru-buru mundur, menatap Penatua Buta kanan. Penatua Buta Kiri melihat Penatua Buta kanan datang saat ini, dan gagasan untuk melarikan diri tersapu. Dia segera menunjuk ke Tian Luo dengan bangga dan berkata, "Cucu, apakah kamu tidak akan merobek mulutku? Kakek masih berdiri di sini, kemarilah jika kamu punya kemampuan, datang dan datang." Penatua Buta Kiri mengaitkan jarinya ke arah Tian Luo, dengan provokatif. Penatua Buta Kiri, jangan selalu memprovokasi kucing dan anjing untuk menimbulkan masalah. Wanita tertua memberitahumu untuk tidak menimbulkan masalah. Penatua Buta kanan melihat Penatua Buta Kiri seperti itu, dan dia tidak marah. Orang ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Penatua Buta kanan, saya tidak menimbulkan masalah. Kedua cucu ini berasal dari aliansi penyegelan iblis, dan mereka juga melukai penjaga wanita tertua. Bisakah mereka diselamatkan? Penatua Buta Kiri berkata. Apa? Orang dari aliansi penyegelan iblis? Persetan dengannya. Penatua Buta kanan melompat, meraih sesuatu dari udara tipis, dengan pedang spiritual di tangannya, dan menyerang Tianxia dan Tian Luo. Penatua Buta kanan tersenyum dan langsung bergegas. Tianxia dan Tian Luo linglung. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini sangat membenci aliansi penyegelan iblis. Mereka awalnya ingin menggunakan aliansi penyegelan iblis untuk menakut-nakuti orang lain, tapi sekarang tidak berguna, mereka hanya membuat satu sama lain kesal. Setelah melihat ini, Tiansa buru-buru mengeluarkan giok transmisi suara dan mulai menggerakkan tim penyelamat. Dia tahu bahwa mereka berdua jelas bukan lawan. Tian Luo dan Tianxia mundur saat bertarung, dan tidak ingin bertarung lagi. Tapi Penatua Buta Kiri dan Penatua Buta kanan seperti plester kulit anjing, melilit mereka berdua dengan erat. Huru hara berlanjut. Di medan perang para dewa dan iblis. Dev mengikuti Kelly dan mengajak semua orang untuk terus bergerak maju di medan perang para dewa dan iblis. Setelah melewati lembah, ada ladang putih yang luas di depan semua orang, dan ladang salju yang tak berujung muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk masuk, dan mereka benar-benar mengalami beberapa daerah yang berbeda. Apakah ini halusinasi? Kita sekarang dimeteraikan dengan kekuatan, meskipun itu adalah ilusi kecil, saya khawatir kita tidak akan bisa membebaskan diri dan terjebak di dalam. Bagaimana mungkin ada beberapa gaya daerah di sebuah reruntuhan kecil? Di tengah kerumunan, lelaki tua itu berkata dengan bingung. Ini bukan ilusi. Dev menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu itu bukan ilusi? Orang tua itu memandang Dev dengan heran. Karena saya adalah ahli formasi, bahkan jika saya tidak memiliki kekuatan spiritual, formasi umum tidak dapat lepas dari pandangan saya sama sekali. Dev mengatakan dengan jujur. Master formasi. Semua orang sangat terkejut mendengar bahwa Dev itu adalah master formasi. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, master formasi juga sangat langka. Lihat, ada jejak kaki di salju. Apakah ada yang sudah lama berada di sini? Saat ini, seseorang berteriak. Semua orang buru-buru mencondongkan tubuh, dan tentu saja, mereka menemukan deretan jejak kaki di salju, tetapi jejak kaki itu sangat dangkal. Diperkirakan sudah lama dan sebagian terkubur oleh salju. Jejak kaki ini sudah tidak jelas lagi. Sepertinya seseorang sudah lama berada di sini.
Sekarang saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukan harta karun itu. Orang tua itu menghela nafas, wajahnya penuh dengan rasa kehilangan. Jika seseorang telah masuk sebelumnya, beberapa harta juga akan diambil oleh pihak lain. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga sangat tersesat. Itu belum tentu benar. Bukankah kita baru saja mendapatkan 3 senjata ajaib dari patung batu itu? Bahkan jika seseorang masuk, tidak mungkin untuk menemukan semua harta karun. Kelly buru-buru menjelaskan. Nona Lin benar. Bahkan jika beberapa orang masuk, tidak mungkin menemukan semua harta karun. Jangan berkecil hati. Dave juga mendorong hati semua orang. Ya, jangan berkecil hati, kita semua ada di sini, kita harus selalu mencari dan melihat. Suara beberapa orang bergema, dan Kelly lega. Segera semangat juang semua orang pulih, dan sekelompok orang segera menginjak salju dan melangkah ke ladang salju yang luas. Karena kurangnya kekuatan spiritual, semua orang berjalan sangat lambat di salju, dan itu sangat sulit. Tapi untuk Dave, itu tidak berpengaruh sama sekali. Angin dingin membuat banyak orang gemetar, dan para biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi dengan cara yang bermartabat, tetapi mereka tidak dapat menahan hawa dingin. Tidak ada yang akan mempercayainya, tapi itu di sini. Mereka telah menjadi orang biasa, mengandalkan panas tubuh dan pakaian saja untuk menahan angin dingin, memang sangat sulit. Bahkan Valet, biksu alam Mahayana, sedang memegangi dadanya saat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Pakailah. Dave melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Valet. Bahkan jika Dave melepas seluruh pakaiannya, tubuh Dave dapat menahan hawa dingin yang parah ini. Valet melirik Dave dan tidak menolak, dan mengambil pakaian itu dan memakainya. Aku bisa melihat, kamu sangat sedih dan menyayangi Giok. Saya juga seorang gadis. Mengapa kamu tidak menawarkan pakaianmu untukku? Kelly menghampiri Dave dan bertanya dengan bercanda. Dave melirik Kelly, tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak kedinginan. Jika kamu kedinginan, aku bisa memberikan celanaku untukmu. Ngomong-ngomong, Dave sangat ingin melepas celananya. Berhenti, siapa yang ingin memakai celanamu? Melepas celanamu di depan gadis-gadis, itu sungguh tak tahu malu. Kelly melirik kosong, berbalik dan mempercepat. Dave senyum tipis, tentu saja dia tidak bisa melepas celananya, dia hanya menggoda Kelly. Kekuatan Kelly sangat kuat, dan kekuatan di belakangnya juga sangat menakutkan, tapi dia seperti kertas kosong, jelas dia hanya memiliki sedikit pengalaman di masyarakat. Setelah berjalan beberapa saat, beberapa suara kasar terdengar dari atas kepalanya. Dave melihat ke atas, dia menemukan 2 burung besar berputar-putar di langit. Kedua burung tersebut memiliki bulu berwarna putih dan kepalanya memang berwarna merah darah. Teriakan itu terdengar sedikit menakutkan, sedikit kasar, dan sulit didengar. Melihat kedua burung itu, banyak orang menjadi gugup. Jika kedua burung itu menyerang mereka, itu akan berbahaya. Sekarang mereka semua adalah orang biasa, siapa yang bisa menghadapi 2 burung besar itu? Jangan terlalu gugup, semuanya. Itu bulu putih hitam. Jika kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan berinisiatif untuk menyerang. Dan bulu putih hitam ini sangat dekat dengan manusia, beri saja mereka makanan. Kelly berkata. Dave melihat Kelly, wajahnya penuh keraguan, dan dia tidak mengerti bagaimana Kelly mengetahui begitu banyak hal tentang medan perang dewa dan iblis. Memikirkan jejak kaki barusan, seseorang telah masuk sebelumnya, mungkinkah Kelly pernah ke sini sebelumnya? Tetapi jika Anda pernah ke sini sekali, mengapa Anda ingin melakukannya lagi? Dave tidak dapat mengetahuinya, tetapi saat ini Kelly mengeluarkan batu roh dan melemparkannya dengan keras. Kedua bulu putih hitam berteriak dan memperjuangkannya, dan kemudian satu bulu hitam putih menelan batu roh itu dalam satu gigitan. Burung itu benar-benar memakan batu roh. Dave sangat terkejut. Kelly mengabaikannya, masih melemparkan batu roh ke udara. Kedua bulu putih hitam itu berputar-putar di atas kepala Kelly, berteriak dengan penuh semangat. Segera, Kelly tidak lagi melemparkan batu roh ke udara, tetapi melemparkannya langsung ke salju. Kedua bulu putih itu juga mengepakkan sayapnya dan jatuh, lalu mematuk tanah. Kelly melangkah maju perlahan, lalu dengan lembut membelai bulu-bulu hitam putih. Bulu putih hitam itu bahkan tidak menghindar, dia memang sangat dekat dengan manusia. Setelah Dave melihat ini, dia juga ingin menyentuh bulu putih hitam. Jangan menyentuhnya. Anda harus memberi mereka batu roh sebelum Anda menyentuhnya, jika tidak, mereka akan memperlakukan Anda sebagai penyerang. Kelly mengingatkan Dave.
Dev sedikit santai, tetapi tidak memberi makan bulu hitam putih batu roh, tetapi terus mendekati bulu putih hitam. Melihat bahwa dia tidak mendengarkan dirinya, Kelly berkata dengan marah, "Kamu laki-laki, aku mengingatkanmu untuk tidak mendengarkan. Setelah beberapa saat, bulu putih hitam akan menyerangmu. Jangan menangis." Dev hanya tersenyum, lalu terus mendekati bulu putih hitam. Ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari bulu putih hitam, kedua bulu putih hitam itu menjadi waspada, saling menatap. Saat mereka mendekat, mereka akan melancarkan serangan. Kelly memperhatikan dari samping, dia ingin melihat bagaimana Dev diserang oleh bulu putih hitam, karena orang ini tidak patuh. Tapi saat dia semakin dekat dengan bulu putih hitam, aura darah naga di tubuhnya mulai perlahan keluar. Meskipun berbagai kekuatan pada tubuh telah ditekan, tidak ada cara untuk menekan aura darahnya sendiri. Begitu aura darah klan naga dilepaskan, kedua bulu putih hitam menjadi ketakutan karena kewaspadaan, tubuh mereka sedikit gemetar. Dev mendekati bulu putih hitam, lalu mengulurkan tangannya dan mulai membelai, bulu putih hitam itu jinak seperti domba kecil, dan dia tidak berani bergerak. Kedua bulu putih hitam itu disentuh yang mana yang Dev inginkan, tidak berani bergerak. Pada saat ini, Kelly langsung sedikit bingung, dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa melakukannya. Ketika orang lain melihat bahwa Dev tidak memberi makan batu roh, bulu putih hitam mungkin juga akan membiarkan mereka menyentuhnya, jadi mereka juga ingin mencobanya. Tapi begitu dia mendekat, bulu putih hitam menjerit dan melancarkan serangan, menakut-nakuti para biksu itu dan melarikan diri. Kembalilah. Dengan teriakan Dev, bulu putih hitam yang melancarkan serangan ternyata sangat patuh, menghentikan serangan, berbalik dan berjalan mundur. Pada saat ini, semua orang juga linglung, dan tidak mengerti bagaimana kedua bulu putih hitam ini bisa mendengarkan Dev. Dev melihat kebingungan semua orang, dia langsung menunggangi bulu putih hitam, lalu memanggil dengan lembut, dan bulu putih hitam langsung terangkat ke udara. Dev duduk di bulu putih hitam, semua orang dapat melihat lebih tinggi dan lebih jauh. Kelly terkejut melihat bulu putih hitam terbang bersama Dev, dan hatinya juga membangkitkan keinginan untuk menang atau kalah, jadi dia menuju bulu putih hitam yang lain. Dia juga ingin menunggangi bulu putih hitam dan membiarkan bulu putih hitam membawa dirinya ke langit. Tapi Kelly mencoba beberapa kali, tapi terlempar oleh bulu putih hitam. "Kamu burung besar, aku memberimu begitu banyak batu roh, mengapa kamu hanya membiarkanku menyentuhmu tapi tidak membiarkanku menunggangimu?" Kelly menatap bulu putih hitam dengan marah dan meraung. "Biarkan dia naik." Di udara, Dev berteriak ke bulu putih hitam di bawah tanah. Mendengar teriakan Dev, bulu putih hitam perlahan berbaring dan membiarkan Kelly menungganginya. Dua bulu putih hitam bersama Dev dan Kelly, melayang di udara. Adegannya mirip seperti Aladin dan Putri Jasmine yang terbang dengan karpet ajaib. Semua orang iri dari bawah. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang ditekan, mereka semua akan bisa terbang di langit, yang tidak akan membuat iri. Namun di medan perang para dewa dan iblis ini, kekuatan mereka semua telah ditindas, jangankan terbang, bahkan berjalan dalam waktu yang lama, mereka sangat lelah hingga panik. Kelly duduk di atas bulu putih hitam, memandang Dev dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa bulu putih hitam mendengarkanmu?" "Di mana saya tahu, mungkin karena saya melihat saya semakin dekat." Dev menjawab santai. Mustahil baginya untuk memberi tahu Kelly tentang garis keturunan naganya. "Omong kosong." Kelly melirik Dev. "Lalu bagaimana dengan kamu? Mengapa kamu sepertinya tahu segalanya di medan perang para dewa dan iblis? Bahkan kamu mengetahui kepribadian bulu putih hitam ini. Sudahkah kamu memasuki medan perang para dewa dan iblis ini sejak lama? Siapa kamu?" Dev menatap Kelly dan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Kelly. "Aku tidak akan memberitahumu." Kelly tersenyum, lalu bergegas maju dengan bulu putih hitam. Bersambung.